Ayat ini tidak dipahami seperti itu. Tapi ayat ini untuk menjelaskan aspek historicalnya ada di sini. Bahwasanya kalau kamu ingin tahu, kata Allah, transaksi yang biasa dilakukan, riba yang biasa dilakukan zaman jahiliyah, sifatnya berlipat ganda. Maka jangan dipahami hanya sebatas pada tahapan ketiga ini saja. Maka di sini Allah menurunkan pada tahapan terakhir tentang ayat tentang riba, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 275, 276, 277, 278, 279, khususnya pada ayat 278, 279. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wazaru ma baqiya minar riba. Di sini Allah mengatakan ittaqullah, bertakwa kalian pada Allah. Apa? Dengan cara apa kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala? Wazaru ma baqiya minar riba. Ya, tinggalkanlah sisa-sisa dari transaksi riba. Profesor Muhammad Zuhail dalam tafsirnya Al-Munir, bahwasanya beliau menafsirkan sisa itu maknanya sedikit. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sedikit apapun transaksi yang di dalamnya ada unsur riba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan sebagai konsekuensi dari ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita ingin menjadi hamba Allah atau pribadi yang takwa, mengaktualisasikan nilai-nilai ketakwaan dalam diri kita, maka kata Allah, wazaru ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah sisa-sisa riba tersebut. Ya. Kenapa? Karena dalam riba itu terdapat unsur eksploitasi, kezoliman. Sehingga Allah menutup ayatnya dengan kalimat la tazlimuna wa la tuzlamun pada ayat riba. La tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan kamu menzolimi dan jangan pula kamu mau dizolimi. Ini menunjukkan bahwasannya seharusnya sudah terjadi kesepakatan di antara kita semua bahwasanya tidak ada lagi yang berpendapat bahwasanya riba yang haram adalah riba berlipat ganda. Tapi seharusnya kita sepakati bersama bahwasanya sekecil apapun transaksi riba, maka wajib untuk kita tinggalkan. Karena ini merupakan tahap terakhir. Tidak ada lagi tahapan setelah ini. Ini merupakan penutup ayat tentang riba. Yang merupakan kata para ulama, tahapan yang memberikan kejelasan status hukum riba, memberikan kepastian hukum bahwasanya sekecil apapun riba di dalam kegiatan bermuamalah wajib untuk ditinggalkan. Hadirin pemirsa TV One yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis kegiatan transaksi yang kedua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika transaksi tersebut mengandung unsur maisir, spekulasi, perjudian. Ciri dari sebuah transaksi yang di dalamnya ada perjudian adalah ada muqamarah, ada harta yang ditaruhkan, ada ghalib, ada maghlub, ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Ya, di sini kita pahami bahwasanya ada harta yang ditaruhkan. Siapa yang menang, maka dia akan mendapatkan harta tersebut. Ini bersifat spekulasi. Dilarang dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. Innamal khamr wal maisir wal azlam wal ansab rizsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, berhala, mengundi nasib, ya, mengundi nasib itu merupakan rizsun min amali syaitan, perbuatan kotor karena merupakan perbuatan syaitan. Fajtanibuh, kata Allah, jauhi khamr, perjudian dan sebagainya. Kenapa? La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Ayat ini mengindikasikan bahwasanya kesuksesan seorang itu ditandai dengan sejauh mana dia mampu untuk mengindahkan syariat Allah dengan cara menghindari segala sesuatu yang Allah larang. Yang ketiga, yang termasuk transaksi yang dilarang adalah gharar. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, naha Rasulullah SAW an bail gharar. Nabi SAW melarang setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur gharar. Apa? Ketidakjelasan dalam transaksi yang mengakibatkan adanya kerugian bagi salah satu pihak. Ketidakjelasan itu bisa berupa apa?
tidak jelas barang yang diperjualbelikannya, tidak jelas harga, tidak ada kesepakatan mengenai harga dan barang yang diperjualbelikan, maka ketidakjelasan ini berpotensi memicu adanya niza, konflik. Kenapa? Karena salah satu pihak dirugikan. Dan yang terakhir, yang termasuk transaksi yang batil sebagaimana penafsiran para ulama terhadap surah An-Nisa, surah keempat ayat 29, bahwasanya adalah transaksi yang mengandung unsur doror. Apa doror? Setiap transaksi yang membahayakan. Boleh jadi ketika kita melakukan transaksi tersebut, ada pihak lain yang terzolimi. Misalnya, ada transaksi berbentuk gish, ya, penipuan. Ya, dia melakukan bentuk muamalah yang di dalamnya ada unsur penipuan, ya, ada tadlis, penyembunyian barang yang cacat. Dia tidak menjelaskan tentang kecacatan barang tersebut, maka ini zalim. Ada lagi unsur tatfif, bahkan dalam Al-Quran ada surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, kata Allah, celaka orang-orang yang dia mengurangi timbangan. Ya, ini merupakan transaksi doror yang boleh jadi ada pihak lain yang terzolimi. Ihtikar, penimbunan. Bahkan Nabi mengatakan, la yahtakir ilal khati. Tidaklah orang yang dia melakukan penimbunan kecuali dia berdosa. Ini menunjukkan bahwasanya dalam muamalah jangan pernah kita masuk ke dalam bentuk transaksi-transaksi yang batil. Apa? Kesimpulannya 4, yaitu transaksi yang batil adalah transaksi yang di dalamnya mengandung unsur riba, adanya ziyadah, riba itu tambahan dalam hutang piutang tanpa adanya kompensasi. Yang kedua, adanya goror, ketidakjelasan, baik dalam harga, barang, atau yang lainnya. Adanya unsur spekulasi, perjudian, ada harta yang ditaruhkan, ada menang dan kalah. Yang terakhir, adanya unsur doror, yaitu setiap bentuk transaksi yang boleh jadi dapat mengakibatkan ada pihak lain yang terzolimi akibat transaksi tersebut. Itulah hadirin, bahwasanya bermuamalah sebaiknya kita betul-betul mengikuti syariat yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, agar setiap bentuk muamalah kita, setiap bentuk transaksi kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.